Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agisna Nurhaliza. Saya dari S1 Farmasi FH3. Di sini saya akan mempresentasikan vaksinasi sebagai penanganan COVID-19. Yang pertama-tama, apakah kalian tahu apa itu vaksin? Vaksin merupakan suatu zat yang sengaja dibuat untuk merangsang pembentukan kekebalan tubuh dari suatu penyakit tertentu. Apakah kalian tahu vaksin coronavirus ini merupakan vaksin mati? Yang dimana kalian tahu gak sih apa itu vaksin mati atau juga disebut dengan vaksin tidak aktif ini? Ya, vaksin tidak aktif ini merupakan suatu vaksin yang dibuat dari virus yang telah dimatikan dengan beberapa proses seperti pemanasan, radiasi, atau menggunakan bahan kimia. Proses ini membuat suatu virus atau bakteri itu tetap utuh, akan tetapi tidak dapat berkembang biak kembali dan tidak dapat menyebabkan suatu penyakit ke dalam tubuh. Nah, kalian sendiri tahu bukan bahwasanya sampai saat ini pandemi coronavirus terus berlangsung. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menangani COVID-19 ini, mulai dari membatasi kegiatan masyarakat, mengajak masyarakat untuk melakukan protokol kesehatan, hingga menyediakan vaksin Sinovac sebagai penanganan COVID-19. Nah, apakah kalian juga tahu apa itu vaksin Sinovac? Vaksin Sinovac merupakan vaksin yang dibuat untuk mencegah infeksi coronavirus ini. Vaksin Sinovac dibuat dari virus COVID-19 yang sudah dinonaktifkan. Vaksin Sinovac ini sudah mendapatkan izin dari Badan POM RI. Nah, sekarang kalian sudah tahu bukan apa itu vaksin Sinovac? Lalu bagaimana sih cara kerja vaksin Sinovac itu? Karena vaksin Sinovac ini sudah mati, maka sudah dapat disuntikan kepada manusia. Selain itu, bagaimana cara kerjanya? Cara kerja dari vaksin Sinovac ini yaitu pada saat vaksin Sinovac telah disuntikan kepada manusia, vaksin Sinovac tersebut akan dicerna oleh antigen di dalam tubuh. Nah, lalu apa sih itu antigen? Antigen merupakan suatu zat yang dapat merangsang sel imunitas tubuh, yang dimana nanti akan menghasilkan antibodi sebagai perlawanan tubuh dari virus atau bakteri. Jadi, ketika pada saat antibodi dalam tubuh kita sudah siap, maka pada saat coronavirus itu akan masuk ke dalam tubuh kita, sistem imunitas kita sudah siap untuk melawannya. Selanjutnya, mengapa vaksinasi COVID-19 ini sangatlah penting bagi kita? Tentu saja sangat penting karena vaksinasi ini bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dengan cepat pada saat virus atau bakteri masuk ke dalam tubuh. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksinasi COVID-19 ini tentu saja untuk menurunkan angka kesakitan dan angka kematian akibat virus corona. Jika kamu yang termasuk golongan yang diprioritaskan untuk mendapatkan vaksinasi, ada beberapa hal yang harus dilakukan dan dipersiapkan sebelum kamu mendapatkan vaksinasi. Di antaranya yaitu: yang pertama, hindari konsumsi minuman yang beralkohol. Hal ini menjadi suatu hal yang penting agar sistem imun kamu tetap kuat dan dapat menghasilkan reaksi kekebalan tubuh yang baik agar terhindar dari infeksi COVID-19. Yang kedua, hindari berolahraga yang berlebihan. Rutin berolahraga baik untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar. Olahraga juga perlu dilakukan sebelum kamu melakukan vaksinasi. Hal ini dilakukan agar daya tahan tubuh kamu tetap kuat. Akan tetapi, kamu juga tidak boleh melakukan suatu aktivitas yang berat atau olahraga yang berat, karena hal ini dapat menyebabkan penurunan daya tahan tubuh. Alangkah lebih baiknya jika kamu melakukan olahraga setiap hari selama 20-30 menit atau dalam seminggu sebanyak 3-5 kali. Yang ketiga, cukupi kebutuhan nutrisi. Agar daya tahan tubuh kamu tetap kuat, kamu bisa memenuhi kebutuhan nutrisi kamu seperti memakan makanan protein, vitamin, mineralnya kamu juga harus mencukupi.
dan juga kamu bisa mendapatkan suplemen agar daya tahan tubuh kamu tetap kuat. Yang keempat, yaitu tidur yang cukup. Dengan tidur yang cukup akan membuat daya tahan tubuh kamu tetap kuat juga loh. Beberapa hari sebelum divaksin, alangkah lebih baiknya kamu usahakan untuk tidak bergadang dengan tidur selama 7-9 jam per malamnya. Yang kelima, jalani pengobatan dari dokter. Bagi kamu yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, tekanan darah tinggi, atau infeksi HIV, kalian tetap harus melakukan pengobatan terlebih dahulu kepada dokter kalian sebelum melakukan vaksinasi COVID-19. Salah satu syarat untuk melakukan vaksinasi terhadap orang yang memiliki penyakit kronis yaitu dalam keadaan sehat dan terkontrol dalam pengobatannya. Yang keenam, informasikan kondisi kesehatan diri. Beritahu dokter atau petugas vaksinasi pada saat kamu hendak melakukan vaksin, seperti demam, memiliki alergi terhadap obat-obat tertentu, penyakit autoimun, HIV, diabetes, atau saat kamu sedang mengkonsumsi obat-obat tertentu, sedang hamil, sedang menyusui, atau berencana mempunyai anak, maka kamu perlu memberitahukannya agar tidak terjadi efek samping yang tidak diinginkan. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada saat ini tentang vaksinasi sebagai penanganan COVID-19. Dengan cara kita menjaga diri kita sendiri, kita sudah menjaga orang lain di sekitar kita, orang-orang yang kita sayangi. Maka dari itu, mari kita jaga protokol kesehatan dan lakukan vaksinasi. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.